Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma iftah banaka fawza khair wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pertama kita memunajatkan rasa syukur biqouli alhamdulillah yang akan menjadikan untuk memposisi sebagai hamba yang fakir, hamba yang butuh berproses kembali kepada Allah di semua aktivitas kehidupan ini, sehingga apa yang kita lakukan supaya dalam ridhonya maghfirah, ampunannya. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya bahwa kita mencuplik berkaitan dengan karakter surgawi, bahwa pada saat kita berbicara perihal bahwa kalau kita berbicara tentang tanda-tanda kemunduran dan berproses menuju kehancuran, itu di sebuah komunitas, sebuah komunitas apapun, mungkin bangsa, negara, komunitas apapun, bahkan di dalam keluarga, komunitas seperti kita di Jatayu, di Pomosdia, keluarga itu ada tanda-tanda apakah kita itu menuju menjadi baik atau kita menuju mundur atau kita menuju hancur, gagal. Saat ada di dalam benak kita, saat ada kehidupan di keseharian kita, tanda-tanda kemunduran sebuah komunitas, sebuah keluarga, komunitas, bahkan bangsa negara, itu meningkatnya perilaku saling tidak percaya, saling curiga, ditandai dengan maraknya kritik mengkritik, itu subur, olok-olokan, bullying, kemudian menjadi dementor, perusak suasana. Orang yang menjadi dementor atau perusak suasana, saat kita itu rileks, saat kita itu enjoy, saat kita itu berbicara tentang sebuah bagaimana budidaya, bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana memiliki peduli, kemudian dementor itu tahu-tahu masuk dengan membuat sesuatu yang akan menjadi perusak suasana. Suasana itu menjadi tidak lagi nyaman untuk berbicara tentang kebaikan gitu. Hari gini berbuat baik kan gitu. Hari gini masih lugu gitu. Jadi ini perilaku dementor, perusak suasana. Itu tanda, bahkan diri kita
Saat diri kita itu yang selalu muncul dalam diri kita, itu selalu ingin menilai, mengolok, mengkritik orang lain. Orang lain yang sesungguhnya tidak merugikan kita terhadap apa yang diperbuat. Ya. Kemudian kita menilai apapun sing dinggo dinilai, masalah benda ya, cara berpakaian kita menilai, kita mengkoreksi, kecuali kalau perilakunya itu berpengaruh terhadap kita, terhadap lingkungan, merusak suasana, lah kita kan memberikan masukan, memberikan teguran umpamanya kan begitu. Jadi ada orang yang senengan iki selalu mencari cacat dan kekurangan orang lain. Itu menjadi perilaku perusak suasana, menjadi dementor. Tidak bisa memiliki merangsang untuk seseorang itu memiliki perilaku-perilaku baik. Kemudian yang selanjutnya semaraknya perilaku pencitraan, perilaku lipstik formalitas, perilaku euforia retorika, perilaku yang selalu dihubungkan dengan hal yang sifatnya selalu kulit, selalu bernilai wah. Selalu dalam kegiatannya itu adalah orientasi hanya retorikanya. Luarnya bagus, pakaiannya bagus. Ya. Namun dalamnya keropos, bahkan kosong. Itu kayak buah. Kadang buah. Itu dari luar tampak bagus sekali, bosok diuncek, bosok dibelah, ternyata bosok. Jadi kita jangan menjadi orang yang kayak buah sing ketoke apik kon njaba setelah dionceki, setelah dibelah ternyata bosok. Kemudian perilaku kemunduran yang selanjutnya perilaku yang apapun aktivitas yang dilakukan itu orientasinya adalah hasil. Ada semangat jika ada angka-angka, hasil angka-angka, menyampingkan proses, menyampingkan prosesnya. Jadi kalau kita genapi, jadi non proses, jadi mengabaikan prosesnya. Perilakunya instan. Proses belajar enggak dilalui, sing penting nilainya apik. Entah itu ngerpek, entah itu nyolong, entah itu adalah perilaku orientasi hanya hasil, perilaku instan. Tergesa-gesa dan semaunya sendiri. Mudah tergesa-gesa. Tidak memperhitungkan dengan matang. Kemudian tanda kemunduran yang selanjutnya itu jatuhnya moralitas, akhlak dan adab, dekadensi moral. Perilaku yang merusak diri, perilaku zina, minuman keras, judi, dan lain sebagainya, hal yang kecil, kebablasan di dalam permainan rasan-rasan, membuang waktu, game. Ini perilaku-perilaku yang tidak ada unsur mengendalikan dirinya. Ini jatuhnya sebuah komunitas, keluarga, komunitas, organisasi, komunitas, suku bangsa, negara, itu akan terjadi kemunduran pada saat perilaku-perilaku merusak diri. Kemudian maraknya pemimpi, khiyal wahmi, melamun. Ini
Kemudian perilakunya seneng ngandani, seneng tutur tapi tanpa aksi, tanpa pemikiran dan perilaku-perilaku yang menunjukkan sebuah perilaku yang kegiatan sebagai wujud aksinya. Tapi senengannya ngeritik, senengannya mengolok. Parahnya lagi jika kita seneng banget dalil tapi gak iso opo-opo begitu. Sehingga bahkan seandainya kita ngomong ekonomi ini pun juga didapatkan dari sebuah nasihat. Itu yang diandalkan pamannya gitu. Di maraknya pemimpi membuat janji tapi tidak tahu fakta. Itu orang-orang delusi. Orang-orang yang pemimpi. Hilangnya perilaku respon, respect dan peduli. Nurun atau hilang respon, respect. Gak ada respon, gak ada respect, gak ada kepedulian. Dengan gak ada kedisiplinan, rendahnya rasa tanggung jawab, hilangnya konsisten, komitmen. Kalau orang sudah gak punya tanggung jawab, terhadap dirinya sendiri gak tanggung jawab. Tanggung jawab untuk berproses menjadi orang yang lebih baik, orang yang bermanfaat, orang yang berfaedah terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan tidak konsisten, tidak memiliki komitmen, maka ini terjadi mundur, maka ini berproses menuju hancur. Jika ini akumulasi banyak jumlahnya, organisasi itu pasti hancur. Nek negara itu akan semakin hancur. Kemudian kalau ini boleh saya tambah begitu ya, kita cil ini sebenarnya ada kurang tadi kan. Kemudian maraknya kebohongan, ketidakjujuran. Jadi hati-hati kalau kita itu katakanlah tertuduh membawa sesuatu, kita lupa, kemudian kowe sing ngilang nih, kowe yang menjadikan barang menghilang. Saking di barangi mang. Kalau kita dengan mengucapkan qaulun ma'ruf, menuduh kita kan juga tidak menyalahkan langsung. Itu kan juga yang harus diperhatikan dalam kita melakukan ucapan dan perbuatan, memperhatikan situasi supaya suasananya itu tidak rusak. Kecenderungan kita akan menolak. Enggak, saya enggak bawa, enggak, saya enggak tahu. Kemarin sudah saya kembalikan kok. Umpamanya kan begitu. Nyut kemudian ingat, iya aku wingi sing nggawa tak endi ya. Tapi mengakui sudah sangat sulit. Karena terlanjur kita mengatakan spontan, dudu aku kan gitu. Padahal saya ngomong ayal-ayalan akhirnya tukaran. Apa salahnya saya mengatakan apa iya didahului gitu saja kalau kita ragu. Apa iya ya? Tapi kok ngarani aku? Lah wingi kan sik toh. Kan gitu kan. Kan enak ngono toh. Ning cenderunge menungso agak nek dituduh langsung duduk aku kan gitu kan. Bener. Ya gitu. Duduk aku, gak roh aku. Setelah bermuni bukan saya, spontan kita ingat iya aku, tapi arepe muni wis malu. Akhirnya mau menang pisan. Apa yang terjadi? Apakah kamu kira aman itu? Enggak. Orang akan membatasi untuk bertemu, untuk mempercayakan sesuatu kepada kamu. Kita mengira kita aman. Sering orang salah paham di sini. Kenapa kita nggak bisa terus terang saja? Bahkan gentle kalau perlu. Seandainya itu kalian banyak tuduh. Iya, tapi saya tanggung jawab akan saya cari. Seharusnya saat kita menuduh seseorang
pada saat seseorang itu sudah mengakui. Berarti ini kalau sesuatu yang bersifat lupa, sesuatu yang bersifat gitu ya. Lah nek beda nek wong nek niat maling itu mesti cenderungnya kan nggak ngaku. Kalau maling nggak ngaku itu sebenarnya ciri khas maling gitu lah. Tapi kalau kita bukan maling ya kita ya sik toh. Apa iya? Jadi ini yang akan menjadi sebuah perilaku kebohongan terus-menerus nantinya. Tidak jujurnya itu akan terus-menerus. Tidak jujur. Nah. Jadi kemudian parameter kesuksesan, parameternya itu parameter kehormatan, keluhuran, kemuliaan, itu material. Angka-angka.